Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Vendetta. Di film kali ini sangat seru karena diwarnai aksi balas dendam seorang polisi kepada seorang geng mafia besar. Dan di sini diceritakan seorang polisi yang rela masuk penjara demi misi balas dendam. Bagaimana keseruannya? Nanti kita bahas secara singkat, padat, dan yang pasti berisi ya. Oke, bagi kalian yang baru bergabung dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share kepada teman-teman kalian, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe ya, agar kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik dari Kapten. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbahasa-basa lagi, kita akan langsung saja ke TKP. Let's go. Cerita dimulai ketika dua orang polisi sekaligus detektif yang akan menangkap bos gangster mafia besar. Polisi tersebut sebut saja namanya Mason Danvers dan juga rekannya yang bernama Joel Gaynors. Dan bos gangster tersebut sebut saja namanya Vector yang diperankan oleh Big Show. Bagi kalian yang pernah nonton Gulat atau Smackdown pasti tahu sama Big Show. Setelah mereka melakukan adegan baku tembak dan juga baku hantam, akhirnya Mason Danvers berhasil meringkus Vector. Tentu dengan bantuan polisi yang lain yang baru datang. Dan di situ, Vector mengatakan akan segera mendatangi Mason. Entah apa yang dimaksud Vector, namun Mason pun tak menghiraukannya. Scene pun berpindah di tempat kantor polisi. Kapten mereka pun mengatakan bahwa Vector terbukti tidak bersalah. Dan bukti-bukti sudah tidak ada lagi alias dihilangkan oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Mason dan Pers pun merasa kesal dengan hal itu. Lantas dia pun segera menelpon istrinya, mungkin hanya ingin sekedar curhat atau cuma sekedar mengetahui keadaannya. Akan tetapi ternyata yang mengangkat telepon adalah Vector. Tentu saja itu membuat Mason dan Pers terkejut. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi ke rumahnya dan ia pun menelpon temannya untuk meminta bantuan. Tetapi ketika mereka sudah sampai di rumah Mason dan Pers, mereka pun terkejut karena istri dan Pers sudah tewas dengan dipenuhi luka-luka. Dan Pers pun sangat marah dan ingin segera menghabisi Vector. Namun temannya mencegah dan membujuk Danvers untuk tidak melakukan hal itu. Akhirnya Danvers pun bisa menahan emosi dan menahan tembakannya. Dan kali ini Vector pun berhasil ditangkap dan ditahan atas pembunuhan istri Danvers. Singkat cerita, ternyata Danvers masih belum bisa menerima kematian istrinya itu. Dia pun terus-terusan melamun dan minum minuman keras. Untung saja Danvers memiliki teman yang baik yang selalu membantunya dan menghiburnya. Namun Danvers tetap tidak bisa menerima kenyataan, apalagi istrinya mati dengan tragis. Hingga akhirnya Danvers pun berencana balas dendam kepada Vector. Tetapi mula-mula dia ingin berencana menghabisi adiknya Vector. Setelah berhasil membunuh adiknya Vector, Danvers pun menyerahkan diri. Tak lama datanglah temannya itu dan ia pun akhirnya ditangkap. Ternyata Danvers sengaja melakukan itu agar sengaja menyerahkan diri agar ia bisa masuk penjara dan bertemu Vector di sana. Tentu dengan misi balas dendam. Layaknya penjahat yang lain, Danvers pun langsung dibawa bersama narapidana yang lain. Mereka dibawa menuju ke tempat lapas narapidana. Sesampainya di lapas, Danvers pun langsung dibawa ke kamar selnya. Dan di situ dia langsung berkenalan dengan seseorang yang bernama Oz. Oz pun mengatakan bahwa kau adalah seorang polisi yang terkenal heroik dan terkenal di kalangan para penjahat. Singkat cerita, Danvers pun langsung dipanggil untuk menghadap kepala sipir penjara. Perlu kalian tahu, kepala sipir penjara ini bernama Schneider, dan dia adalah seorang kepala sipir yang korup dan juga licik. Bahkan ternyata dialah yang telah menghilangkan bukti-bukti tentang Vector, hingga Vector pun tidak bersalah. Tetapi kali ini Vector udah di penjara, dan ternyata Vector dan Schneider bekerja sama dalam sebuah bisnis. Bahkan Vector pun menjadi ketua pimpinan di dalam penjara itu, dan dia bebas keluar masuk dari tempat itu. Bahkan anak buahnya pun juga banyak. Dan Schneider pun memberikan tugas kepada Danvers untuk bekerja di laundry karena dia tidak ingin para tahanan cuman santai-santai saja. Singkat cerita, Danvers pun mulai bekerja di laundry. Namun tak berapa lama datanglah salah satu tangan kanan dari Vector. Tiba-tiba saja dia langsung menghajar Danvers dan orang-orang di situ pun ikut menghajarnya. Dikarenakan mereka semua adalah anak buahnya Vector. Awalnya Danvers berhasil melawan mereka, namun karena kalah jumlah, akhirnya Danvers pun kalah. Untungnya salah seorang sipir datang dan menyelamatkan Danvers. Andai saja sipir itu tidak ada, mungkin Danvers pun sudah mati. Dan ia pun akhirnya harus dirawat di rumah sakit, dan temannya pun juga ikut menjenguknya. Singkat cerita, Danvers pun akhirnya sudah pulih kembali, dan ia pun kembali ke lapas penjara. Untuk melancarkan aksinya, Danvers pun berniat menghabisi anak buah dan juga tangan kanan Vector.
Sebelum itu, Vector pun bertemu dengan temannya untuk melaporkan informasi yang ia dapat. Namun ternyata, telepon mereka disadap oleh salah seorang sipir suruhan Schneider. Lantas, ia pun langsung melaporkan hal itu kepada Schneider. Tak ingin semua yang telah ia lakukan diketahui oleh orang lain, Schneider pun menyuruh sipir untuk menjebak teman Danvers dengan cara menyuruhnya datang ke lapas penjara dengan alasan bahwa Danvers sudah tewas. Tentu saja sebagai teman yang baik, teman Danvers pun langsung tancap gas setelah mendengar Danvers tewas. Padahal mah itu cuma jebakan dari Schneider. Sesampainya di lapas penjara, teman Danvers pun langsung dihajar oleh anak buahnya Vector, tepat di hadapan Danvers. Danvers pun hanya bisa berteriak karena tidak bisa menyelamatkan temannya. Akhirnya teman Danvers pun tewas mengenaskan, dan Danvers pun juga pingsan karena udah kena pukul dan dikeroyok mereka. Singkat cerita, Danvers pun berencana secepatnya menghabisi Vector. Namun mula-mula dia akan membunuh anak buahnya Vector yang terlebih dahulu dengan memanfaatkan sebuah pulpen yang ia sudah tajamkan. Danvers pun mendatangi salah satu anak buah Vector dan ia pun langsung menusuknya tepat mengenai dadanya. Karena banyak mengeluarkan darah, akhirnya ia pun tewas. Dan di hari berikutnya, Danvers pun mendatangi anak buah Vector yang lain. Dengan sigap, Danvers pun langsung menciduk dan menghajarnya, serta mencekik lehernya hingga tewas. Semua orang di sana tidak ada yang tahu bahwa Danvers lah yang telah melakukan hal itu. Lain halnya dengan tangan kanan Vector, ia pun udah curiga bahwa semua itu adalah ulah Danvers. Lantas, ia pun melaporkan semua itu kepada Vector. Dan ia mengatakan bahwa kemungkinan akulah yang berikutnya. Namun Vector hanya menjawab santai dan dia mengatakan bahwa akan mengurus semua itu. Singkat cerita, di tempat laundry, diam-diam Danvers mengambil besi yang terpasang di pipa untuk dijadikan senjata. Dan kali ini, target berikutnya adalah salah satu tangan kanan Vector. Di saat lengah dan situasi sepi, Danvers pun langsung menghujamkan pukulan maha dahsyat hingga musuhnya pun berdarah-darah dan menghujamkan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya hingga koit. Namun sipir di sana sepertinya masih belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu. Dan keesokan harinya, Danvers pun kembali melancarkan aksinya, dan kali ini adalah salah satu tangan kanan Vector juga yang sedang latihan di atas gedung. Seperti biasa, Danvers pun menyerang musuhnya di saat lengah dan sepi hingga baku hantam pun terjadi. Akhirnya Danvers pun mengikat lehernya, menariknya ke samping dan langsung menjatuhkan tepat mengenai sipir hingga mereka berdua pun tewas mengenaskan. Dan tentu saja semua itu menjadi pemicu kericuhan bagi narapidana yang lain. Kericuhan pun tak bisa terhindarkan. Danvers pun memanfaatkan situasi itu untuk mencari Vector agar bisa membunuhnya. Dan ternyata di situ Vector udah menunggu kedatangan Danvers. Mereka pun baku hantam dan saling serang. Karena tubuh Vector lebih besar daripada Danvers, tentu membuat Danvers tak bisa melawannya dan hampir kalah di tangan Vector. Hingga saat itu juga Schneider pun datang dan memberikan Vector senjata untuk menghabisi Danvers. Tetapi Vector pun langsung mematahkan kaki Schneider karena ia kesal dengan Schneider. Mamam. Namun saat itu juga Danvers langsung meremas buah jakarnya Vector dan mengeluarkan sebilah pisau yang ada di sakunya. Yang diam-diam ternyata Danvers mencuri pisau tersebut. Dengan cepat, Danvers pun langsung menggorok leher Vector hingga Vector pun mati. Dan tak berapa lama polisi pun datang dan langsung meringkus Schneider atas tuduhan pembunuhan dan juga korup. Dan film pun berakhir. Tamat.